Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar tentang perbandingan hukum. Penjabaran berkaitan dengan pemahaman tentang hukum yang memiliki karakter majemuk, banyak aspek, dimensi, dan faset. Hal ini menjadikan hukum dapat dan perlu dipelajari dari berbagai kecabangan ilmu hukum. Perbandingan hukum adalah di antara kecabangan ilmu hukum yang berupaya membantu kelengkapan dalam pemahaman tentang hukum. Sahabat semua, mari kita coba dudukan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang perbandingan hukum. Pemahaman awal ini selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud tersebut, kita akan mendapat bantuan inspirasi dan komparasi berdasarkan referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan, wakun rimpang sekane dadi salatar, wakun rimpang sekane dadi salatar. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Sacipto Raharjo. 1. Perbandingan hukum akan menunjukkan perbedaan dan persamaan di antara sistem hukum atau bidang hukum yang dipelajari. Dengan demikian, akan diperoleh penjelasan faktor-faktor penyebab terjadinya persamaan atau perbedaan. 2. Perbandingan hukum akan memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem hukum yang dipergunakan. Dengan demikian, akan dihasilkan pemikiran-pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan kelanjutannya. 3. Perbandingan hukum akan merumuskan kecenderungan-kecenderungan umum perkembangan hukum, termasuk di dalamnya berkaitan dengan perkembangan irama dan keteraturan dalam sistem hukum. 4. Perbandingan hukum sangat memungkinkan untuk menemukan asas-asas umum sebagai hasil pelacakan yang dilakukan secara membanding-bandingkan. Perhatikan pernyataan bersumber Munir Fuadi. 1. Perbandingan hukum ditinjau berdasarkan strukturnya dapat ditelaah sebagai suatu ilmu pengetahuan dan metodologi. Sebagai ilmu pengetahuan, berarti perbandingan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dalam suatu kajian hukum. Sedangkan, sebagai metodologi, berarti perbandingan hukum merupakan cara atau prosedur untuk suatu kajian hukum. 2. Perbandingan hukum adalah suatu pengetahuan dan metode mempelajari ilmu hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum, aturan hukum, jurisprudensi, dan pendapat ahli untuk dicari dan menemukan penyebab persamaan dan perbedaan secara historis, sosiologis, analitis, dan normatif. Perhatikan pernyataan bersumber Sunaryati Hartono. 1. Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan. Dengan demikian, perbandingan hukum bukan cabang suatu ilmu hukum sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. 2. Perbandingan hukum selain dapat digunakan untuk tujuan praktis, juga dapat untuk pengembangan ilmu hukum secara teoritis. Untuk ini, perbandingan hukum harus dilakukan dengan cara-cara dan landasan-landasan pemikiran tertentu, sehingga akhirnya timbul disiplin hukum yang mandiri. Perhatikan pernyataan bersumber L.J. van Apeldoorn. 1. Ilmu pengetahuan perbandingan hukum
bertugas menyelidiki dan menerangkan faktor-faktor yang menentukan terjadinya persamaan dan perbedaan dalam hukum dari berbagai bangsa. 2. Perbandingan hukum dalam konteks ilmu pengetahuan dan praktik adalah conditio sine qua non. Perbandingan hukum adalah alat pertolongan untuk mengadakan kritik atas terjadinya perubahan hukum. Perbandingan hukum juga dapat menjadi pendukung terjadinya kesatuan hukum dari berbagai negara. Perhatikan pernyataan bersumber Surjono Sukanto. 1. Perbandingan hukum memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan di antara pengertian dasar dari berbagai bidang tata hukum. 2. Perbandingan hukum mempermudah upaya unifikasi hukum, kepastian hukum, dan kesederhanaan hukum. 3. Perbandingan hukum memberikan bahan tentang faktor-faktor hukum yang perlu dikembangkan atau dihapuskan demi integrasi masyarakat. 4. Perbandingan hukum bukan sekedar menemukan persamaan dan perbedaan, namun juga dapat membantu memecahkan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat. 5. Perbandingan hukum dapat membantu mendapatkan bahan tentang motif-motif politis, ekonomi, sosial, dan psikologis yang menjadi latar belakang suatu aturan, traktat, kebiasaan, atau jurisprudensi. Perhatikan pernyataan bersumber B. Arif Sidarta. 1. Perbandingan hukum sebagai metode perbandingan berarti merupakan salah satu bentuk cara menangani hukum atau cara melakukan penelitian dan pengkajian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum. 2. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan berarti ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum. Isi dan bentuk sistem hukum saling diperbandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta menjelaskan faktor-faktor penyebab dan kemungkinan arah perkembangannya. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas perbandingan hukum. Pemahaman tentang hukum melalui perbandingan hukum berarti mempelajari hukum dalam konteks menemukan dan menerangkan faktor-faktor penyebab terjadinya persamaan dan perbedaan serta kemungkinan arah perkembangannya dari dua atau lebih sistem hukum. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman tentang perbandingan hukum diharapkan semakin jelas. Perbandingan hukum sebagai bagian dari kecabangan ilmu hukum secara kritis dan kreatif membantu menjelaskan tentang hukum dari sudut pandang tertentu. Melalui bantuan perbandingan hukum, maka pemahaman tentang hukum yang memiliki karakter majemuk, banyak aspek, dimensi, dan faset diharapkan semakin lengkap. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang perbandingan hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.